Pi Network. Pi Network Việt Nam. Pi go to the moon. I love Nicholas. I love you too much, Nicholas. Halo sahabat pioner, ketemu kembali nih. Nah, hari ini kita akan menjelaskan sebuah informasi, yaitu bahwa ya ini sangat penting sekali diperhatikan karena memang informasi ini kita mendapatkan dari beberapa sumber, dan sumber ini juga dari negara ke negara gitu teman-teman. Jadi kita masih berbicara ini tentang dari China ya teman-teman. Nah, di China itu pasar Pi adalah ekosistem ya, adalah tempat untuk menunjukkan kekuatan Pi. Nah, jadi jelas bukan pertukaran mata uang saja kripto ini seperti yang dipercaya orang lain di masa lalu. Nah, di dunia kripto, jika cryptocurrency tidak terdaftar di bursa ya, orang tidak akan mempercayai koin tersebut. Nah, sampai hari ini memang si Pi belum terdaftar di bursa ya teman-teman. Nah, jadi jika ada mata uang kripto yang terdaftar di bursa kripto, orang-orang akan berburu membelinya. Pasti ketika memang sudah listing dan sudah terdaftar, orang-orang pasti akan berburu membelinya, tetapi tidak dengan Pi yang didapatkan secara gratis. Nah, kemudian orang berburu akan membeli dengan jumlah yang sangat besar dan menyimpannya sehingga bisa menghasilkan untungan meski harganya hanya berfluktuasi ya, sedikit naik turun berfluktuasi gitu teman-teman. Nah, harganya ya mungkin bisa hanya sekian dolar dan kemudian naik sekian dolar, kemudian juga menjadi rebutan karena memang kalau membelinya secara banyak, koinnya dia naik sedikit saja uangnya sudah banyak. Nah, seperti itu. Dan yang terjadi di Indonesia seperti itu teman-teman. Ada token ASIC, ada token SIBA dan lain sebagainya. Kalau belinya banyak, kemudian naik beberapa perak saja, maka uangnya akan banyak. Tetapi ya sekarang ini malah mereka sedang mengalami penurunan. Nah, jadi Pi adalah cryptocurrency independen yang telah membuktikan sifat sebenarnya dari kriptografi. Nah, jadi harga jaringan Pi akan mulai dari $1.000 ke atas, dan untuk menjaga dinamika harga ini, tim inti mengatakan semua pioner ya harus melalui proses KYC dan pindah ke mainnet tersebut. Jadi teman-teman ya, ini tujuannya adalah untuk menghasilkan ya, yaitu menghasilkan lalu lintas, pertahankan harga dan promosikan dinamisme, ambil tempat di ekosistem Pi terpercaya atau tidak. Jadi yaitu proses KYC ini juga untuk mempertahankan ya, yaitu hasil lalu lintas harga nantinya, dan setelah itu kita akan merangkak kepada harga yang lebih baik. Nah, jadi teman-teman, percaya atau tidak, jaringan Pi telah ditetapkan pada posisi $1.000. Nah, makanya di China, ini kan gini teman-teman. Di China itu kan pertama ya, Pi ini dibuat pertama, kan gitu, di Hunan, seperti itu. Nah, kemudian harga mereka sudah sepakat $1.000, maka barang-barang yang mereka belanjakan atau mereka tukar itu di posisi $1.000. Sudah banyak, sudah berseliweran di info-info di Cina. Nah, mungkin saja Pi juga ditetapkan pada angka segitu dan telah dijalankan pada kode untuk dijadikan sebagai harga dasar. Jika 33 juta pengguna melewati KYC dan dipindahkan ke mainnet, maka sebagian besar hanya akan mengalami pergerakan harga naik tanpa ada hubungannya dengan mayoritas Pi mereka. Nah, karena itu kebanyakan dari mereka mengunci Pi itu 90% sampai 100%. Kayak saya teman-teman. Saya itu kunci saja. Orang gratis kok ya kan. Saya kunci 90% selama 3 tahun. Kalau nanti meledak lah gitu teman-teman ya. Jadi jika harganya nanti akan melonjak ya di masa depan. Nah, mungkin tim inti menargetkan 1 miliar pengguna. Nah, jadi mungkin 33 juta atau lebih pengguna ini, kemudian Pi-nya nanti sudah beredar, maka ditargetkan yaitu 1 miliar pengguna. Nah, jelas kalau 1 miliar tuh mungkin di Cina sudah cukup gitu teman-teman ya. Nah, tapi boleh nanti ke negara-negara lain. Nah, dan yang jelas ya, 1 miliar pengguna itu ya pastinya sebelum mainnet terbuka akan ditayangkan. Ini akan memakan waktu 1 tahun hingga 2 atau 3 tahun. Makanya kita kuncinya itu di posisi sekitar 3 tahunan teman-teman ya.
dan terus naik jika tidak mendekati harga 10.000 USD atau lebih. Jadi pada saat itu di seluruh dunia akan hanya ada mendengar tentang bagaimana orang dapat membeli properti dengan Pi, ya, mobil dengan Pi, elektronik dengan Pi, itu seperti itu nanti teman-teman. Nah, dan jelas karena Pi tidak diperbolehkan ikut bursa dalam waktu yang lama. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, yang jelas siapapun yang tertarik memiliki Pi harus terlebih dahulu mengunduh aplikasi dengan menambang selama 1 bulan sebelum berpikir untuk lulus KYC. Kemudian dipikirkan cara membeli Pi dari pionir terverifikasi. Jaringan Pi akan memiliki nilai yang sangat tinggi yang akan berlaku pada tahun yang akan datang. Oke teman-teman, itu sepenggal cerita ya, sepenggal informasi yang saya dapat dari sebuah buku dan tabloid dari Vietnam. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya dan kita terus semangat. Terima kasih, sampai bertemu kembali.